Selamat pagi, kembali dengan saya Alvin Lim dari Quotient TV. Teman-teman, saya mau memberikan cerita dan penjelasan tentang apa yang terjadi ya. Mungkin banyak teman-teman yang kaget waktu itu tiba-tiba saya ditahan. Tapi anyway, hari ini tanggal 25 Desember saya dibebaskan ya. Jadi saya bebas murni. Maksudnya murni adalah tidak ada bersyarat ya. Beberapa orang kayak contoh Habib Rizik waktu itu dan beberapa tahanan lain bisa dibebaskan tapi dia bebas bersyarat, yaitu PB ya, pembebasan bersyarat. Dimana kalau pembebasan bersyarat itu orang tersebut harus melakukan wajib lapor di situ ya. Tapi karena saya bebas murni dalam hal sudah menjalankan full, tidak ada syarat-syaratnya lagi di sini teman-teman ya. Tapi saya mau menceritakan teman-teman ya, bagi yang belum mengetahui mungkin bisa menonton video-video saya sebelumnya. Saya sudah jelaskan bahwa sejak lama saya itu ketika membela investasi bodong terutama dan berperang melawan oknum ya. Saya bilang lagi oknum, yaitu oknum aparat penegak hukum, baik itu oknum polisi, oknum jaksa ya. Itu saya mendapat perlawanan yang sangat keras dan sangat hebat teman-teman ya. Diakui atau tidak diakui, ya menurut pandangan saya, hukum di Indonesia ini sekarang ada di bawah kekuasaan teman-teman. Maksudnya apa? Ya, maksudnya orang yang punya kuasa, terserah dia mau pakai hukum yang mana. Jadi misalnya ada hukum A, ada hukum B. Kalau pakai hukum A, orang itu bisa bersalah, pakai hukum B orang itu bisa lepas. Nah tergantung penguasanya mau pakai yang mana. Ya, bukan tergantung masyarakat. Padahal teman-teman, kalau teman-teman baca ya kitab undang hukum acara pidana, itu pasal 1 ayat 2 jelas bilang bahwa jika ada dua undang-undang atau dua aturan yang menyangkut ya hal tertentu, yang dipakai itu adalah hal yang menguntungkan. Tetapi teman-teman, kita sudah lihat lagi dan lagi di Indonesia ini ya, yang dipakai itu bukan undang-undang, tetapi terserah kemauan si penyidik, si polisi, si jaksa maupun si hakim. Ya, teman-teman udah bisa lihat lah beberapa contohnya ya. Kayak contoh Jessica, situ kasus Jessica, padahal pasal 183 itu sudah bilang hakim hanya bisa memutuskan seseorang bersalah dengan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Itu ada kata dan keyakinan hakim. Ya. Nah, kita tahu sendiri bahwa hakim memang yakin Jessica membunuh, tetapi dua alat bukti itu belum ada. Ya, saya nggak bilang Jessica itu nggak bersalah, teman-teman. Saya nggak bilang Jessica bersalah atau tidak bersalah. Tetapi di dalam kasus Jessica, penyidikan yang terjadi itu belum mature, ya, belum matang. Ya, jadi alat buktinya itu belum ada, belum solid. Itu yang seharusnya dimatangkan dulu. Makanya seringkali polisi itu terburu-buru menahan seseorang. Dia tahan, habis dia tahan, dia belum cukup alat buktinya atau belum matang alat buktinya. Akhirnya apa? Dipaksakan. Itu yang sering terjadi ya. Saya bicara bukan untuk polisi yang baik, bukan untuk jaksa yang baik, bukan untuk hakim yang baik. Tapi saya membicarakan tentang kejadian yang terjadi pada oknum teman-teman ya. Ini oknum ini sering dia memaksakan kehendaknya sendiri menggunakan. Nah inilah yang terjadi pada saya ya. Jadi kita juga udah tahu ada asas yang namanya nebis in idem. Seseorang tidak bisa diadili dua kali untuk kejahatan yang sama. Jadi saya dituduhkan melakukan pemalsuan katanya, ikut serta melakukan pemalsuan. Sudah disidang 2017 ya. Lepas di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Mereka banding, habis banding, kasasi. Putusan kasasi pun di 2019 yang sudah inkrah menyatakan tuntutan itu nggak dapat diterima, ditolak itu tuntutan oleh hakim. Ya, nah ini udah sidang dari PN ke PT ke MA. Ya kita kan tahu tangga paling bawah Pengadilan Negeri, habis itu naik Pengadilan Tinggi, habis itu MA. Harusnya kalau misalnya dia mau melakukan langkah upaya hukum, apa kalau berdasarkan KUHP? Yaitu PK.
Harusnya jaksa melakukan PK. Tetapi tidak jaksa lakukan PK. Malah dia sidangin lagi dari awal, dari PN lagi. Ya, ini hal-hal yang menurut saya sebenarnya melawan kitab undang hukum acara pidana. Hukum acara. Hukum itu ada dua, teman-teman. Ada formil, hukum acaranya, ada material. Ya. Nah, masalahnya ini adalah kalau jaksa, kalau polisi, kalau hakim melanggar hukum formil, tidak ada penaltinya. Jadi misalnya teman-teman ya, Jessica hakimnya asal-asalan lah dia gitu loh. Orang gak bersalah dia bilang bersalah. Putusan itu tetap mengikat. Gak bisa dibatalkan putusan itu. Ya, gak bisa dibatalkan putusan itu. Lalu apa yang terjadi? Ya paling kita laporin dia etik. Tetapi teman-teman, kalau kita melaporkan etik, jaksa ke kejaksaan, polisi kita laporkan ke Propam, ya hakim kita laporkan ke KY atau ke Mahkamah Bawas MA, saya sudah pernah dan sering melakukan hal tersebut, ya teman-teman. Dari 10 misalnya kita adukan, belum tentu satu diproses, teman-teman. Bisa aja dicuekin aja itu. Jadi saya ngadu ke KY itu udah sering, ya boro-boro ditanggapin. Ya, Propam pun sama teman-teman. Jadi kalau ada polisi yang melanggar, ya, contoh kemarin itu anak saya, ya kan dikatain lonte oleh seorang oknum polisi di situ, perwira polisi, dilaporin ke Propam. Sampai detik ini tidak ada tindak lanjut, teman-teman. Tidak ada tindak lanjut. Ya, jadi sering pemimpin sebuah institusi itu berbicara hal-hal yang muluk. Memberikan janji-janji yang muluk. Mereka bilang, oh laporin aja kalau dia nggak benar. Ya lapor. Kalau lapor nggak diproses, buat apa lapor? Itulah makanya kenapa teman-teman ada tagar, percuma lapor polisi. Tagar, kritikan tersebut ya, itu sebenarnya bukanlah ekspresi dari masyarakat membenci polisi. Ketika saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, tidak ada sedikit pun dalam hati saya membenci kejaksaan. Tetapi itu apa? Itu adalah sebuah ungkapan kekecewaan masyarakat terhadap alat negara. Ini yang mereka tidak pernah dapatkan. Ya teman-teman. Kita lihat sekarang ini lagi Pilpres. Banyak yang ngasih janji-janji palsu. Ya. Terutama kalau yang melanjutkan pemerintahan Jokowi selalu bilang pemerintahan Jokowi sudah bagus. Hukum sudah berjalan dengan lancar. Berjalan lancar apanya? Ya kasus kayak Jessica banyak. Kasus kayak Ferdy Sambo itu banyak. Ya itu kasus Ferdy Sambo kalau nggak teriak itu teman-teman. Ya korban malah dibilang yang memperkosa. Coba teman-teman bayangkan. Nah hal inilah seharusnya yang menjadi atensi pemerintah. Teman-teman. Alvin Lim ada, LQ ada, bukan untuk membenci pemerintah, bukan untuk melawan pemerintah, bukan untuk melawan polisi, jaksa, dan hakim, teman-teman. Tapi kami mau memperbaiki, mau membenahi. Kalau ada yang nggak benar, kami mau kasih tahu, ini lo nggak benar di sini, ini lo kotornya di sini, supaya mereka bisa benahi, teman-teman. Ya, nah itulah yang terjadi ketika waktu itu kasus Indosuria, ya, dan beberapa kasus lainnya. Kita bisa lihat sendiri teman-teman, bagaimana Henry Surya lepas 2-3 kali. Lepas pertama di Bareskrim. Ya, masa penahanan habis tiba-tiba 120 hari. Hah? Ya toh, untunglah saya ada laporan polisi 0204. Akhirnya ditangkap lagi di atas laporan polisi saya. Udah ditangkap lagi di situ, disidangkan. Di pengadilan hakim bilang, bukan pidana itu. Ya, nipu 24.000 orang 106 triliun bukan pidana. Itu perdata, bos. Utang piutang, terserah Henry Surya kapan mau bayar, mati gak lo? Ya, itu kita udah tahu pelanggaran. Kenapa kita bisa tahu pelanggaran? Karena ketika itu terjadi, saya teriak, saya demo di Kejaksaan Agung, saya demo di Mahkamah Agung, ya kan? Langsung Mahfud atensi. Ya kan, kebetulan kita ada teman yang sangat dekat dengan Mahfud. Kebetulan teman saya itu yang sangat baik dengan LQ adalah salah satu staf ahlinya Mahfud, teman-teman. Itu saya kasih tahu teman-teman aja deh. Ya, inilah kenapa makanya kita bisa diatensi.
Nah, ketika Indosuria diatensi seperti itu, dibilang itu nggak benar, itu pengadilan negeri. Mahfud marah, nggak benar, itu harusnya pidana, bla 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 bla. Akhirnya DMA benar kan pidana, teman-teman. Ya, tetapi ketika sebelum ini terjadi, saya sudah di warning, teman-teman, ya. Jadi gini, untuk sebuah kasus itu untuk berjalan di Indonesia ini dibutuhkan salah satu dari 3 hal. Ya, kalau punya lebih banyak lebih bagus ya. Satu itu orang yang punya duit. Yang punya duit bisa beli putusan. Kenapa saya bilang yang punya duit bisa beli putusan, teman-teman? Karena kasus-kasus tipikor yang ditangkap-tangkap tangan itu banyak penyuapan. Kalau teman-teman lihat Hakim Agung Sumiati, ya, Sudrajat, Dimyati di situ, dan beberapa Hakim Agung lain ditangkap. Kenapa dia ditangkap? Mereka menerima suap untuk memutuskan sesuai si pemberi suap. Berarti kita tahu ada itu kejadian beli putusan. Sehingga sudah merupakan sebuah fakta di Indonesia ini, ada duit lu bisa beli putusan. Kedua, kalau nggak punya duit, kamu punya kekuasaan. Kenapa saya bilang punya kekuasaan? Kita lihat contoh MK lah, itu belum terakhir kali ya. Punya kekuasaan, wah saya ada kepentingan nih, ya kan. Kebetulan paman saya ketuanya di MK, ya toh udahlah suruh orang atau ada pihak tertentu ya yang seolah-olah mengajukan permohonan. Tapi yang diuntungkan padahal cuma orang tersebut, ya kita tahu lah, ya kan. Kalau dia bilang kayak istilah kentut lah. Kentut itu kan bau, kita bisa tahu ada kentut. Tapi suruh buktiin mana kentut, coba lu pegang, ya nggak bisa dipegang. Ya, ini hal yang sama seperti itu, teman-teman. Semua seluruh Indonesia tahu dan semua seluruh Indonesia, ya, kita ini kecewa. Karena apa? Kekuasaan itu bisa merubah hukum. Kekuasaan itu bisa mengangkangi hukum. Ya, jadi kalau orang punya kekuasaan, dia bisa mempengaruhi hukum, teman-teman. Ketiga, ya, adalah kalau nggak punya duit dan nggak punya kekuasaan, terus apa? Ya itu yang seperti kami lakukan, teman-teman. Kami nggak main sogok, kami tidak kenal penguasa, kami minta atensi dari memviralkan sebuah kasus. Ya, itu yang saya lakukan dengan Indosuria. Makanya kenapa tadinya Indosuria yang mandek jadi jalan. Tetapi teman-teman, ketika saya melakukan itu, ada oknum-oknum yang tadinya mendapat duit, ya, dia jadi kehilangan bakul nasinya. Nah, saya sudah diancam, saya sudah pernah bilang, kalau teman-teman lihat putar saya punya podcast sebelumnya, saya sudah bilang bahwa sudah ada yang ngancam, saya disuruh diam, kalau saya nggak mau diam, maka saya akan dipidanakan. Dan itu terjadi, teman-teman. Nah, ketika itu terjadi, sebenarnya saya punya 2 pilihan. Pilihan pertama adalah saya melawan. Ya, saya melawan. Yang dimaksud dengan melawan di sini bukan melawan saya melakukan tindakan melawan hukum, teman-teman. Bukan, tindakan sesuai hukum, ya. Dan kalau saya tidak melawan, pilihan kedua adalah saya bisa pasrah, ikhlas untuk menjalankan proses hukuman lagi, ya, teman-teman. Nah, 2 pilihan ini saya timbang-timbang. Saya pikir, kalau saya lawan, bisa, teman-teman. Banyak banget cara untuk melawan. Kalau saya mau melawan, mengalahkan pidana yang kemarin saya tiba-tiba ditahan tersebut. Ya. Pertama adalah, mereka kan manggil saya, manggil sidang. Dan saya keadaan sakit. Ya. Pertama, saya bisa lakukan adalah kabur. Dalam hal kabur itu saya nggak usah datang, nggak usah hadir di situ. Saya keluar negeri atau kemana. Tunggu sampai masa pidana itu habis daluarsa. Itu bisa, satu. Atau kedua, mangkir sampai nanti kasus itu tidak bisa disidangkan kembali, teman-teman. Ya. Tapi saya berpikir, teman-teman, pada saat itu kondisi saya juga sedang sakit. Ya, saya pikir, wah, saya sedang sakit. Saya butuh istirahat juga. Dan saya mau biar supaya masyarakat tahu dan melihat
bagaimana jalannya hukum yang tidak sesuai itu. Makanya saya rela ditangkap, saya rela ditahan. Ya. Jadi saya bisa melihat di sini teman-teman ya, bahwa oknum-oknum ini bertindak dengan sangat sadis. Kenapa saya bilang sadis? Ya, dia itu, saya itu dipanggil oleh Mabes. Jadi katanya mau diperiksa atas laporan jaksa. Jadi jaksa lapor nih, ya kan? Saya diperiksa di BAP. Dari pagi sampai malam saya diperiksa. Malam saya pulang, saya belum makan, langsung ditangkap, ditahan, mau dimasukin sel. Padahal kalau malam itu di sel nggak ada makanan teman-teman, ya kan. Jadi niatnya mereka ini memang udah mencelakakan dan mereka tidak melihat hak asasi manusia. Kalau teman-teman lihat videonya itu, saya ditangkap itu malam jam 8 sampai jam 9 malam. Lucu kan, kalau dia mau eksekusi, kenapa nggak dieksekusi pagi-pagi atau siang-siang hari? Kenapa dia tahu saya diperiksa laporan jaksa, habis itu saya langsung ditangkap? Kan aneh. Ya, itu satu teman-teman ya. Kedua yang mesti diperhatikan dari di sini ya, sebenarnya teman-teman saya bisa pakai cara yang kedua. Cara kedua yaitu melawan tidak menggunakan cara sesuai hukum, tapi saya menyuap. Saya kasih tahu teman-teman aja ya, saya jujur. Saya ini seorang pengacara. Hakim-hakim saya kenal teman-teman. Dan hakim pengadilan tinggi itu sebelum disidangkan sama dia, saya udah ketemu sama dia. Ya. Jadi hakim pengadilan tinggi saya udah ketemu. Saya makan tuh di restoran Pelangi, depannya pengadilan tinggi di situ sama teman saya di sana. Saya bayarin makan. Ya kan? Saya makan di situ. Saya udah tahu. Teman saya bilang, "Bang, ini Alvin kawan kita. Kau peganglah perkaranya." Ya kan? Saya udah tahu. Dan saya dimintain uang 200 juta kalau saya mau lepas. Jadi teman-teman, saya bisa saja memberikan uang suap atau uang sogok tersebut. Tetapi saya berpikir, ya kan, saya ini emas atau sampah? Kalau kita emas, kita bilang kita mau jujur, tapi tindakan kita bertolak belakang dari apa yang mulut kita ngomong, percuma kita. Ya toh? Percuma. Saya diteleponin terus, "Bang, gimana jadi store nggak bang? Jadi store nggak?" "Enggak," saya bilang. Saya pasrah aja, ikhlas. Alhasil, keluarlah seolah-olah saya ditangkap itu. Ya, dieksekusi untuk ditahan. Ya, padahal surat eksekusi itu tidak ada teman-teman. Surat penahanan itu tidak ada dari pengadilan tinggi. Tetapi karena oknum-oknum kejaksa pada ketakutan waktu itu saya bilang Kejaksaan Agung sarang mafia, mereka kebakaran jenggot dan mereka memaksakan agar saya ditahan, diterima di lapas Salemba. Saya pikir ya udahlah, ya kan. Tuhan itu adalah Allah yang baik, teman-teman. Kalau kita taat, kita beriman, kita jalan sesuai perintah Tuhan, tidak akan pernah jatuh. Saya kasih tahu teman-teman. Sejak saya masuk ke dalam lapas, banyak sekali yang berusaha mencelakakan saya, teman-teman. Ya, saya di sel lagi makan, tiba-tiba ada foto-foto, cekrek. Adalah Ambon ternyata, anak buahnya John K. foto-foto di situ. Saya bilang, "Loh, kok saya di foto-foto?" Saya lapor sama petugas. Petugas datang ke kamarnya John K, anak buahnya dipanggil, diambil handphonenya, dilihat ada foto saya di situ lagi makan. Ya kan? Jadi saya ini difitnah. Pakai handphone lah, bawa laptop lah, macam-macam teman-teman. Ya kan? Tujuannya apa? Biar saya dicelakakan. Kayak contoh kalau saya melanggar aturan, kita bisa dimasukkan yang namanya sel tikus. Jadi kalau Deddy Corbuzier bilang belum ada sel tikus, Deddy Corbuzier belum pernah masuk penjara, teman-teman. Ya, sel itu ada. Dalam aturannya pun juga ada. Sel itu adalah tempat di mana memisahkan, mengisolasi penjahat-penjahat atau tahanan yang melawan hukum dan melanggar aturan. Dipisahkan dari tahanan lain. Itu ada selti. Ya, tergantung tempatnya, lokasinya beda-beda. Jadi kalau kayak di Cipinang itu seltinya tuh ukuran 1 kali 2 meter, teman-teman ya. Jadi WC di dalam itu cuma lubang doang, ada ventilasi 1, bisa buat 2-3 orang di situ ya. Jadi
beda-beda. Di Polda Metro ada juga di Krimumnya di situ ya, ada 2 selti di daerah belakang tuh dekat dekat dapur itu ada juga. Jadi kalau Deddy Corbuzier dalam podcastnya bilang kagak ada itu selti ya kan, ya mungkin Deddy Corbuzier itu belum cukup pengalaman lah teman-teman ya. Makanya orang kalau belum punya di penjara main asal ngomong itu jadinya asumsi teman-teman, bukan fakta ya. Saya tahu karena kenapa? Saya sudah masuk penjara. Oke. Nah, balik teman-teman ya kan. Makanya saya berpikir saya mau menjalankan, saya pengen jadi lawyer lurus. Saya tidak mau menyogok. Saya sudah tahu bakal ditahan, saya sudah tahu bakal ditangkap. Saya udah bilang sama istri saya, anak saya, pengacara saya nanti akan ditangkap. Ya, kalian kuat-kuat ya, istri, anak, kalian kuat-kuat situ. Ya, pasti hantaman akan banyak. Tapi tabah. Selain di foto-foto apa lagi, teman-teman? Tiba-tiba saya sakit, saya juga bingung. Saya bisa muntah-muntah, pusing kepala di situ ya. Tiap malam saya muntah-muntah, GERD-nya, asam lambungnya naik di situ. Ternyata kreatinin ureum saya naik, teman-teman. Sehingga akhirnya saya divonis oleh dokter gagal ginjal, teman-teman. Gagal ginjal, saya harus cuci darah. Makanya di sini kalau teman-teman lihat ada selang nih untuk cuci darah ini. Ya, saya cuci darah masih seminggu 2 kali 3 kali nih, tergantung kadar racunnya teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman bisa diketahui bahwa ketika saya tiba-tiba sakit, mereka pikir saya pura-pura sakit. Orang selalu mikirnya kayak gitu. Padahal tensi udah 210, 220. Ya, kalau tensi 190 aja kita ke rumah sakit. Rumah sakit udah masukin ke ICU. Akhirnya apa teman-teman? Saya dipersulit untuk masuk ke rumah sakit sempat. Ya, itulah ketika istri saya sama anak saya teriak-teriak. Kenapa mereka teriak-teriak? Mereka jenguk saya melihat keadaan saya sudah pucat. Saya kasar ngomong udah fatal teman-teman ya. Tapi saya pikir di situ. Saya bilang, Tuhan, hidup saya di tanganmu. Kalau saya harus mati, saya mati. Tapi saya yakin Tuhan bahwa Engkau akan menyatakan kemuliaan-Mu. Saya nggak mati akhirnya. Anak saya teriak-teriak, istri saya teriak-teriak. Kita bicara lagi ke satu orang itu yang tadi dibilang staf ahli dari Mahfud, Pak Mahfud ya. Nah dia kebetulan ada nomor teleponnya Yasona Lawli, Menkumham. Dihubungilah oleh dia. Dia bilang, Mas Yasona, ini ada teman saya ini di dalam. Kok udah sekarat begini kagak dibawa ke rumah sakit. Nah, langsung malam itu Menteri Yasona Lawli menelpon ke lapas. Malam itu juga saya langsung dibawa ke rumah sakit. Ya. Jadi inilah teman-teman faktor viral yang bisa menyebabkan penguasa itu bergerak. Ya, kalau anak saya nggak teriak-teriak, istri saya nggak teriak-teriak, mati saya di dalam. Jadi teman-teman, jangan takut untuk berani speak up the truth. Harus kita berani speak up kebenaran. Jangan takut ancaman. Tuhan akan jaga kita. Akhirnya menteri kasih atensi, saya dimasukinlah ke rumah sakit. Diperiksa dokter bilang, oh iya, seminggu 3 kali saya cuci darah. Jadi dalam 7 hari seminggu 3 kali cuci darah. 2 harinya periksa dokter lagi, nanti dokter internis atau dokter jantung di situ ya teman-teman ya. Dalam 6 bulan terakhir saya operasi 3 kali. Pasang ring 2 kali, pasang ring 2 sama operasi CDL ini yang buat saluran ginjal ini. Ya teman-teman, buat saluran pembuluh darah untuk cuci ginjal ini. Nah, untuk cuci darah. Jadi disinilah teman-teman bahwa ternyata untung saya di rumah sakit. Dan untung saya ditahan. Ketika saya ditahan, saya nggak perlu mikirin kerjaan, saya nggak perlu mikirin keluarga. Tugas saya untuk menyembuhkan diri dulu. Di situ teman-teman. Ya. Jadi saya melihat sebenarnya di balik setiap kesusahan kita, itu sebenarnya tangan Tuhan sedang bekerja, teman-teman. Bekerja untuk kebaikan kita. Kalau saya di luar, saya
tidak akan tahu saya itu sedang sakit parah. Saya akan kerja terus sampai suatu saat jeder, saya stroke atau serangan jantung mati mendadak. Karena ternyata teman-teman setelah diperiksa jantung saya di kateter sudah penyumbatan 90%. Hampir 100% tersumbat. Kata dokter ini bentar lagi tersumbat, harus dipotong ini. Ya, untuk di bypass. Wah, saya bilang kan, disitulah teman-teman ya, saya belajar melihat, wah bagus nih, akhirnya apa? Ya sudah, saya istirahat. Masuklah ketika istirahat tersebut di pengadilan tinggi waktu itu saya ditahan, saya ajukan kasasi teman-teman. Tapi kasasi ini seperti yang saya lihat, muncullah kejanggalan-kejanggalan seperti yang sudah saya kasih tahu sebelumnya, yaitu dalam kasus Indosuria. Kasus Indosuria itu teman-teman, ada seorang jaksa, ya. Jaksa dalam kasus Indosuria itu ternyata masuk jadi jaksa saya lagi. Itu jenderal loh bintang 2. Masa sidangin perkara 6 juta perak sama 106 triliun sama jaksanya. Dan jaksa saya 6 juta perak, ada 13 jaksa teman-teman. 13 jaksa yang menyidangkan. Bayangin aja, Alvin Lim seorang dikeroyok oleh 13 jaksa. Kalau satu jaksa nggak mempan lawan saya, 1-2 jaksa nggak mempan, nangis dia di sidang. Nangis pusing dia. Iya kan? Karena mereka nggak ngerti hukum teman-teman. Saya ngerti hukum. Ya, saya jalankan sesuai hukum. 13 jaksanya sama. Saya lihat kasasi teman-teman. Dari 3 hakim saya, 2 hakimnya Henry Surya juga. Itu mengkonfirmasi karena saya sudah dapat bocoran, Vin, kasus lu tuh udah dimainin oleh oknum. Oh ya? Iya, Vin. Dimainin oleh oknum. Lu gimana pun juga itu lu punya putusan udah dibeli. Oh ya sudah. Saya jalanin, makanya kasasi ditolak. Ya toh? Tapi Tuhan itu baik, teman-teman. Tuhan itu baik. Masih ada PK, upaya hukum PK. Jadi di PK ini ya saya pinter-pinteran. Kalau kasasi ya kan kita batas waktu 14 hari setelah putusan PT itu harus mengajukan sikap apakah kita mau mengajukan kasasi atau tidak. Kalau enggak putusannya akan inkrah. Ya toh kalau PK enggak. PK terserah kapan kita mau lakukan. Jadi saya tunggu-tunggu ketika gerakan lawan sudah mengendor, saya masukin. Ketika masukin teman saya di MA telepon, teman-teman ya. Bro, dia bilang, kasih tahu ke keluarga saya. Itu ketua MA udah ditelepon. Sama siapa? Wah, sama dari inilah kejaksaan tinggi lah orangnya lah, orang-orang kuat itu semua pada iniin. Dia bilang, lu jangan dibantu katanya. Ya kan? Oh, teman-teman saya turun lagi ke sana, turun gunung lagi. Kita serbu lagi, kita naikin lagi media, kita naikin lagi demo. Akhirnya goyang juga teman-teman. Ya, seperti teman-teman lihat kan anak saya teriak-teriak paling kenceng di situ sampai demo MA juga. Ya, jadi teman-teman, keadilan di negara ini tidak gratis. Keadilan di negara ini tidak diperoleh dengan cuma-cuma. Harus punya 1 dari 3 hal tersebut. Ya, akhirnya ya sudah PK saya seperti yang teman-teman lihat dikabul dan putusannya adalah ya kan membatalkan putusan dakwaan sebelumnya. Jadi kalau sebelumnya saya didakwa ikut serta memalsukan, terbukti dalam persidangan saya tidak ikut serta memalsukan teman-teman. Tapi orang itu cuma pakai alamat kantor saya. Dan mereka bilang, orang MA itu bilang, bro, ini kalau nggak atensi mah lu kemarin belum ditahan, lu bisa bebas murni, kata dia. Bisa bebas lu, nggak bersalah lu, kata dia. Kok bisa? Ya iyalah. Bukti nggak ada, saksi nggak ada yang ngomongin lu. Dia bilang, ini mah cuma lu ditarget, dia bilang. Ya kan? Tapi karena kamu sudah ditahan, mereka menghindari agar supaya tidak jadi teributan. Ya udah lu dilepasin aja. Masa tahanan lu ditambahin 1 bulan karena dia itu untuk menunggu putusannya turun, eksekusi itu turun, kamu lepas. Nah itulah makanya kemarin putusan turun November, Desember saya udah keluar.
Ya teman-teman ya. Jadi ini agak supaya teman-teman tahu. Tapi apapun yang terjadi teman-teman, Alvin Lim ini sadar, saya ini sadar. Masuk penjara itu bukanlah sebuah aib. Tidak semua orang yang masuk penjara itu orang salah teman-teman. Tuhan yang tahu kita salah atau enggak. Jadi bisa aja hakim bilang seseorang itu salah padahal dia nggak bersalah. Ya teman-teman ya. Jadi ya contoh kalau saya agama Kristen, di Kristen itu juga rasul-rasul itu sempat di penjara. Bahkan kayak Petrus di salib dia, dibunuh, dimatiin salib terbalik. Ya. Padahal dia nggak ada salahnya di situ. Tapi bagi pemerintahan dia bersalah. Ya, tapi saya mengikuti ajaran Tuhan. Tuhan Yesus bilang, taatilah hukum Allah dan taatilah hukum negara. Jadi walaupun saya tahu diri saya tidak bersalah, tetapi karena saya sudah divonis bersalah, saya jalani itu hukuman dengan ikhlas. Jadi kalau dibilang Alvin itu nggak dipenjara atau gimana, teman-teman, saya punya uang. Ya, saya bukan orang miskin. Saya orang berada. Saya bisa nyogok kalau saya mau. Saya bisa beli putusan kalau saya mau. Saya bisa keluar dari penjara kalau saya mau. Tapi itu tidak saya lakukan teman-teman. Ya, saya tahu kok lapas mana yang bisa nggak perlu di dalam. Lapas mana yang nggak perlu di dalam yang bisa sogok. Lapas mana yang bersih. Ya kan, karena nggak semua orang, nggak semua polisi bersih. Tapi nggak semua polisi juga jahat. Ada yang baik, ada yang buruk. Sama, di setiap instansi ada yang baik, ada yang buruk. Ya, jadi saya tahu lapas-lapas di mana yang bisa keluar, yang bisa nggak perlu di dalam. Kalau kalian lihat teman-teman, yang kasus-kasus gede, ya, wah penguasa itu, yang nama-nama branded kemarin itu ada yang cuma di lapas tuh 1 hari, habis itu pindah ke lapas lain, di lapas lain keluar dia, teman-teman. Saya tahu di situ, ya kan, tapi saya tidak lakukan hal tersebut. Kenapa? Bagi saya di penjara itu it's okay. Ya, it's okay. Di penjara itu bukan sebuah hal yang waduh sengsara banget. Tidak. Sebenarnya bukan saya yang sengsara teman-teman. Ketika saya di penjara, yang susah, yang sulit, yang sengsara itu adalah anak istri saya. Karena mereka yang di luar itu yang ngurusin saya. Saya sakit, mereka urusin. Saya lapar, mereka bawain makanan, mereka siapin apa semua, baju lah, apalah. Ya mereka yang repot. Kita mah yang di dalam penjara mah tidur, istirahat, main-main, ngomong-ngomong sama tahanan lain, cekakak-cekikik. Ya kan, saya di penjara ketemu penjahat-penjahat kelas kakap semua ketemu saya. Beni Cokro sama-sama di lapas. Surya Darmadi, ya kan, yang 5,7 T. Ketemu juga ngomong Pak Didi, rame lah, banyak lah. Ya, Edward Suryajaya, di situ rame, banyak. Itu kita ngobrol-ngobrol, tukar pikiran, waktu jadi cepat berjalan. Jadi kita menambah teman-teman baru, teman-teman ya. Jadi saya kasih tahu aja kepada teman-teman bahwa saya ditahan itu bukan karena saya itu kalah. Tidak. Yang saya lakukan adalah saya mengalah untuk menang, teman-teman. Saya mau buktikan bahwa Alvin Lim itu berbeda dengan Ahok. Saya nggak bilang Ahok itu jahat. Saya nggak bilang Ahok itu jelek. Tidak. Tetapi fakta membuktikan Ahok itu sebelum masuk penjara, mulutnya bagaikan harimau, mengaum. Wah, banyak yang takut teman-teman oknum. Keluar dari penjara, itu udah bukan harimau lagi. Ya kan? Udah diem itu 1000 bahasa itu. Ya, bukan berarti buruk teman-teman ya, bukan. Bukan berarti saya menjelekkan Ahok, bukan. Tapi terjadi pergantian sifat dan karakter. Ya. Nah, Alvin Lim tidak seperti itu, teman-teman. Sebelum masuk penjara, saya vokal. Sudah masuk penjara, keluar, saya tetap akan vokal. Kalau memang keadilan perlu ditegakkan, saya akan vokal. Ya, tapi bukan berarti saya mau melawan pemerintahan atau saya mau menjelekkan atau mencemarkan nama baik seseorang, teman-teman ya. Emas itu kita mau buang di tempat sampah, tetap dia adalah sebuah emas. Jadi kalau orang itu baik, ditaruh dimanapun dia akan menjadi influence untuk orang jadi baik.
Digimanain pun juga, mau dibakar, mau digetok, ya tetap jadi emas. Tetap itu emas, teman-teman. Nggak emas digetok tiba-tiba jadi besi, kagak. Ya. Jadi itulah saya, dimana kalau saya sudah hidup ini bukan hanya untuk diri saya sendiri, tapi saya mau berbakti untuk masyarakat, bagi negara, bagi Indonesia, ya, dan membela kebenaran. Perjuangan saya adalah perjuangan hukum, teman-teman. Bukan perjuangan politik. Ya, perjuangan saya adalah perjuangan hukum. Saya ingin menegakkan hukum, saya ingin hukum ditegakkan. Karena saya percaya dengan hukum ditegakkan di Indonesia, maka aspek-aspek lain, politik, ekonomi, sosial, itu pasti akan baik. Oke, teman-teman. Jadi bagi yang masih skeptikal, wah kok Alvin kalah bisa masuk penjara? Tidak. Saya kalau mau fight, masih bisa saya fightin kemarin. Tapi buat apa? Ya kan, untuk apa? Hanya untuk tidak masuk penjara? No way, nggak perlu kayak begituan. Saya buktikan bahwa saya masuk penjara pun saya tidak takut. Saya sudah pernah bilang sama teman-teman di podcast-podcast saya sebelumnya, jangankan masuk penjara, mati aja gue nggak takut. Ya teman-teman ya, untuk bela kebenaran. Oke, teman-teman, saya mau mengucapkan terima kasih yang terakhir kali untuk para netizen, teman-teman yang sudah mendukung, para LSM, para wartawan ya. Kalian ini yang membela saya dan masih percaya kepada saya ucapkan terima kasih di situ. Ya, dan saya kasih perkataan saya tidak akan mengecewakan. Kasus-kasus investasi bodong yang masih belum beres akan saya selesaikan di situ. Ya, saya punya hati untuk membantu masyarakat, teman-teman. Bukan hanya untuk mencari uang buat kepentingan saya sendiri. Karena kalau uang untuk saya sendiri, mohon maaf, bukan sombong. Saya sudah lebih dari cukup. Tapi saya mau membantu masyarakat biar supaya kerugian mereka ini balik. Ya, dan mungkin melalui LQ atau Quotient Group, masyarakat bisa terbantu dan tertolong. Jadi terima kasih kepada semua masyarakat yang sudah mendukung saya, mendukung anak saya, perjuangan kami di sini, teman-teman, bukan untuk pencapaian diri sendiri, memperkaya diri sendiri, tidak. Tidak, untuk masyarakat, untuk menegakkan keadilan, teman-teman. Ya. Jadi saya masuk penjara itu bukan buat dapat duit, bukan supaya buat kaya, enggak. Karena dalam menegakkan keadilan. Oke? Terima kasih teman-teman, salam cerdas hukum.